Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Putra. Dan izinkan gue di kesempatan kali ini untuk cerita sama lo semua tentang kejadian yang memang sangat luar biasa yang pernah menggegerkan negara Jepang pada kurun waktu 1960-an sampai 1980-an, yaitu kejadian pembunuhan berantai yang korbannya itu adalah anak-anak kecil di bawah 10 tahun pada saat itu, teman-teman. Anak-anak kecil ini dibakar, dibunuh, diperkosa, dan bahkan dimutilasi. Dan ada sebagian anak-anak ini yang bagian tubuhnya itu dimakan oleh si pelaku pembunuhan ini. Pelaku pembunuhan ini sendiri adalah orang yang sebenarnya penggemar anime gitu, teman-teman. Bukan seorang kriminal yang sering melakukan kejahatan-kejahatan, misalkan mabok atau melakukan pencurian dan pembunuhan, perampokan, bukan. Tetapi dia ini lebih dikenal sebagai seorang yang pendiam, yang sering mengurung diri di kamar, nonton-nonton anime, mengoleksi video-video live action, dan baca-baca komik. Ya kalau misalkan dipikir-pikir, bagaimana bisa seorang yang pendiam, orang yang diperkirakan tuh kayak pemuda, ya udah gitu, pemuda baik-baik yang pendiam, penyendiri, yang nggak suka kerumunan, ngelakuin pembunuhan yang begitu sadis. Inilah kisah Tsutomu Miyazaki, otaku yang menjadi pembunuh berantai terkejam di dalam sejarah Jepang. Jadi teman-teman semua, Tsutomu Miyazaki ini lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1962 dari keluarga yang cukup berada. Karena bapaknya, Katsumi Miyazaki, adalah seorang pemilik usaha jaringan koran. Usaha jaringan koran ini bernama Koran Itsukaichi. Meskipun lahir dari keluarga yang cukup kaya, Tsutomu Miyazaki lahir tidak sempurna karena fisiknya memiliki cacat. Dia ini punya cacat di pergelangan tangannya, di mana pergelangan tangannya ini tidak memiliki tulang, sehingga pergelangan tangannya tidak bisa dibengkokkan. Hal ini disebabkan karena Tsutomu Miyazaki lahir dari hubungan sedarah antara bapaknya dan saudari kandung bapaknya. Karena lahir dari hubungan sedarah dan memiliki cacat bawaan lahir, Tsutomu Miyazaki akhirnya dikucilkan oleh teman-teman sebayanya dan bahkan menerima bulian dan perundungan. Hal ini membuat dia hidup menyendiri pada saat itu, lebih suka mengurung diri di kamar dan mulai menggemari film-film horor, film-film thriller, juga membaca komik-komik Jepang. Hal inilah yang membuat dia menjadi seorang otaku sampai dia remaja. Karena sedari kecil si Tsutomu Miyazaki ini lebih sering menyendiri dan menghabiskan waktu di kamar, kebiasaannya ini juga dia bawa sampai dia remaja, teman-teman semua. Pada saat remaja, si Tsutomu Miyazaki ini adalah seorang yang penyendiri, yang dikenal sebagai orang yang suka sama nonton video-video anime, kemudian ngoleksi-ngoleksi komik, dan live action juga dia sering nonton. Pada saat penggeledahan kamarnya itu, pada saat dia tertangkap, dia diketahui telah mengoleksi lebih dari 5.500 video ataupun DVD yang isinya itu anime semua. Dia ini memang otaku lah kalau istilah orangnya. Selain dikenal sebagai pria yang penyendiri, si Tsutomu Miyazaki ini juga dikenal sebagai pria yang mesum, teman-teman semua. Karena dia ini suka ngoleksi video-video pornografi yang pemeran wanitanya adalah anak kecil. Selain itu, dia juga pernah ketahuan ngintip saudari perempuannya mandi. Juga dia pernah motoin rok-rok mahasiswi buat dijadiin bacolannya dia. Tsutomu Miyazaki ini tumbuh menjadi seorang pria yang jarang melakukan interaksi sosial. Ini membuat pertumbuhan emosinya juga cukup terganggu, teman-teman. Di mana dia ini memiliki emosi yang tidak stabil. Dia dikenal sebagai seorang yang gampang banget marah. Bahkan dia pernah mukul ibu kandungnya sendiri hanya karena ibu kandungnya negor dia tentang suatu hal yang cukup sepele. Sedari kecil, Tsutomu Miyazaki ini memang kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena ibu bapaknya nggak suka sama dia. Karena memang dia terlahir cacat, sehingga ibu bapaknya menitipkan dia untuk tinggal di rumah kakeknya sendiri.
Akhirnya Sutomo Miyazaki ini jauh lebih dekat kepada kakeknya daripada ibu dan bapaknya. Pada saat kakeknya meninggal dunia, Sutomo Miyazaki ini mengalami kesedihan yang luar biasa. Dia makan abu kremasi kakeknya dengan harapan agar kakeknya ini hidup kembali, teman-teman. Setelah beberapa bulan kakeknya meninggal, dia akhirnya melakukan pembunuhan pertamanya. Sutomo Miyazaki ini ngelakuin pembunuhan pertamanya saat dia berusia 26 tahun. Korbannya adalah seorang anak kecil bernama Marikono yang berusia 4 tahun. Saat itu, Sutomo Miyazaki baru saja kembali dari kampung halamannya di Isukaichi menuju Tokyo. Di tengah jalan dia melihat Marikono yang sedang bermain-main sendirian. Sutomo Miyazaki akhirnya keluar dari mobil dan mengajak si anak ini tadi buat masuk ke dalam mobilnya dengan iming-iming akan mengajak si anak ini untuk berkeliling-keliling ke tempat yang bagus. Akhirnya, karena anak ini masih berusia 4 tahun dan masih polos-polosnya, dia tuh mau aja tuh diajak begitu, diajak main-main sama si Sutomo Miyazaki. Anak ini akhirnya masuk ke dalam mobil dan dibawa oleh Sutomo Miyazaki berkeliling-keliling sampai 90 menit lamanya. Ketika sampai di suatu tempat yang nuansanya itu hutan dan sepi, Sutomo Miyazaki akhirnya mengeluarkan Marikono dan mengajaknya berjalan-jalan menyusuri hutan. Di tengah-tengah hutan, Sutomo Miyazaki mencekik leher Marikono sampai Marikono tewas. Si anak malang ini kemudian jasadnya ditelanjangi dan diperkosa. Seluruh aksi bejatnya dia rekam di dalam suatu kamera. Kemudian jasad si Marikono ini dia buang, digelindingkan begitu saja di jurang. Tidak sampai di situ saja, entah kesetanan apa, Sutomo Miyazaki membawa baju korbannya kembali ke rumahnya. Kedua orang tua Marikono ini akhirnya melaporkan kasus hilangnya anak mereka ke kepolisian setempat. Kepolisian setempat melakukan pencarian yang cukup gencar untuk menemukan di mana keberadaan si Marikono ini. Pada saat pencarian gencar ini, keluarganya itu pasti bikin pamflet yang tulisannya itu kurang lebih, kalau kayak lu pasti sering lihat deh tulisan-tulisan yang orang hilang, dicari orang hilang, ciri-cirinya seperti A, B, C, D. Kalau ada yang menemukan, tolong hubungi nomor tertera di bawah. Nah, mereka si keluarga Marikono ini juga melakukan hal serupa. Nah, mereka pada saat itu menyebar nomor telepon rumahnya. Nomor telepon rumah mereka ini kemudian dihubungi oleh si psikopat bangke ini secara terus-menerus. Kalau tidak diangkat, dia akan menelepon terus sampai telepon rumah orang tua Marikono ini berdering terus-terusan. Risih dong, ketika diangkat, dia tidak ngomong sepatah kata pun. Dia hanya menikmati kepanikan dari kedua orang tua si Marikono. Aksi kejinya ini tidak sampai di sini saja. Pada saat polisi sedang gencarnya melakukan pencarian, si psikopat ini kembali lagi ke lokasi di mana dia membunuh si Marikono dan memotong kedua tangan dan kaki Marikono, lalu membawa pulang si tangan itu. Sisa jasadnya dia bakar dan abu dari jasad Marikono ini dimasukkan ke dalam suatu kotak. Yang di dalam kotak ini juga dimasukkan gigi dan juga foto baju dari Marikono. Kotak ini kemudian dia kirimkan ke rumah kedua orang tua Marikono dengan tulisan, "Mari tulang kremasi, investigasi bukti." Pembunuhan kedua yang dilakukan oleh Miyazaki tidak berselang lama dari pembunuhan pertamanya. Modus dan cara-caranya juga mirip. Bahkan tempat lokasi pembunuhannya itu juga sama. Sekali ini korbannya adalah seorang gadis perempuan kecil bernama Masami Yoshizawa. Saat itu dia masih berusia 7 tahun. Dia didekati oleh Miyazaki dan diajak untuk berkeliling. Setelah berkeliling, dia kemudian mengajak si anak kecil ini masuk ke hutan tempat dia membunuh Marikono. Di hutan itu dia cekik anak itu sampai tewas. Setelah tewas, jasadnya dia telanjangi
dan diperkosa. Lalu mayatnya dibuang seperti dia membuang mayat si Marikono. Seluruh aksinya dia dokumentasikan. Baju si anak tadi dibawa pulang ke rumah sebagai souvenir. Dia juga melakukan teror yang sama seperti apa yang dia lakukan terhadap kedua orang tua Marikono. Dia menikmati kepanikan dan kesedihan yang dialami oleh kedua orang tua si korban. Rangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh Tsutomu Miyazaki berbeda dari rangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat-psikopat lainnya. Perbedaannya dapat dilihat dari bagaimana dia membunuh korbannya. Dia membunuh korbannya tidak terlebih dahulu melakukan rencana-rencana yang matang. Dia seperti mengikuti hawa nafsunya saja. Ketika dia melihat dalam keadaan sepi ada anak kecil, perempuan, maka dia akan langsung melancarkan aksi bejatnya. Meskipun apa yang dia lakukan cenderung meninggalkan bukti-bukti yang kemudian mengarahkan polisi untuk menangkap dia. Seperti apa yang dia lakukan terhadap anak kecil yang menjadi korban ketiganya bernama Erika Namba. Saat itu si psikopat ini baru saja pulang dari temannya. Di tengah jalan dia mendapati seorang gadis kecil bernama Erika Namba yang saat itu baru saja berusia 4 tahun. Anak ini kemudian dibawa ke salah satu tempat parkir di kota Naguri. Sesampainya di tempat parkir, Tsutomu Miyazaki membuka pakaian si anak yang malang ini. Anak yang malang ini kemudian difoto-foto saat ia dalam keadaan telanjang dan ketakutan. Setelah puas memfoto korban, dia akhirnya mencekik Erika Namba sampai tewas. Setelah itu dia menyetubuhi mayatnya. Mayatnya kemudian dia buang di daerah hutan-hutan di belakang tempat parkir itu, yang akhirnya ditemukan oleh warga sekitar 3 hari setelah mayat itu dibunuh. Tidak puas sampai di situ, seperti biasa dia melakukan teror terhadap keluarga korban. Ayah Erika dikirimi surat oleh si psikopat ini dengan tulisan, "Erika dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, mati." Surat-surat yang dikirim oleh Tsutomu Miyazaki memang tidak ada berisi kata-kata yang utuh. Surat-surat yang dia kirim lebih seperti berbau kode-kode seperti di film-film detektif kesukaannya. 6 bulan setelah pembunuhan ketiganya, si Tsutomu Miyazaki akhirnya melakukan pembunuhan terakhirnya. Saat ini korbannya adalah seorang anak kecil bernama Ayako Nomoto. Ayako Nomoto saat itu baru saja berusia 5 tahun ketika dia mengajak Ayako Nomoto untuk melakukan sesi potret di sebuah taman yang sepi. Setelah melakukan sesi potret biasa, dia akhirnya mengajak Ayako Nomoto ke dalam mobilnya, lalu menelanjanginya dan ingin membunuhnya. Pada saat ingin membunuh Ayako Nomoto, anak kecil ini memberontak sekuat tenaga, yang akhirnya warga sekitar tahu dan menyelamatkan si anak kecil yang malang ini. Si Tsutomu Miyazaki akhirnya kabur. Dia berhasil kabur. Anak kecil ini juga berhasil selamat. Tetapi selamatnya anak kecil ini hanya bertahan sampai 5 hari. 5 hari kemudian dia kembali lagi ke lokasi dan mengincar si Ayako Nomoto. Ayako Nomoto pun akhirnya dibunuh oleh Tsutomu Miyazaki dengan cara yang lebih berbeda dari pembunuhan sebelumnya. Ayako Nomoto dibunuh dengan cara dicekik, mayatnya diperkosa, lalu mayatnya juga dibawa pulang oleh si Tsutomu Miyazaki. Anehnya lagi, mayatnya disetubuhi habis-habisan selama 2 hari. Dia juga tidur bersama mayatnya berbagi kasur, berdamping-dampingan dengan mayat Ayako Nomoto. Setelah itu, darah si anak ini kemudian diminum oleh Tsutomu Miyazaki. Lalu, tangan dan kakinya dipanggang di belakang rumahnya. Sebagian badannya kemudian dimutilasi dan dibuang terpisah di toilet umum dan hutan-hutan di dekat rumahnya. Penangkapan Tsutomu Miyazaki tidak terlepas dari aksinya yang sangat ceroboh. Dia tertangkap setelah dia mencoba untuk membunuh dan memperkosa 2 orang gadis belia
Saat itu, 2 orang bersaudari ini dia tangkap dan dia bawa ke mobilnya. 1 orang anak ini berhasil kabur. 1 orang lagi tidak berhasil kabur dan akan diperkosa. Setelah saat dia memfoto-foto gadis kecil ini dalam keadaan telanjang dan ingin membunuh serta memerkosanya, saudari kecilnya yang lain yang berhasil kabur berhasil mengadukan kejadian itu kepada ayahnya. Ayah si anak ini kemudian berlari bergegas menuju tempat di mana Tsutomu Miyazaki menculik si anak ini. Tsutomu Miyazaki akhirnya dibogem habis-habisan sama si bapak korban. Kemudian Tsutomu Miyazaki masih bisa berhasil kabur. Ayah korban ini kemudian melaporkan ciri-ciri Tsutomu Miyazaki kepada polisi. Berbekal ciri-ciri yang dilaporkan oleh bapak si korban ini, polisi akhirnya dapat mengidentifikasi Tsutomu Miyazaki. Polisi menunggu Tsutomu Miyazaki kembali ke lokasi. Akhirnya, pada saat itulah dia ditangkap oleh polisi. Saat diinterogasi polisi, Tsutomu Miyazaki tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa bersalah terhadap korban. Dia justru sering sekali mengglorifikasi dan membangga-banggakan apa yang telah dia lakukan. Bahkan, dia pernah menulis surat terhadap salah satu surat kabar favoritnya, di mana di dalam surat itu dia menyebut apa yang telah dia lakukan adalah suatu kebaikan. Psikolog yang ditugaskan untuk memeriksa kejiwaan si Tsutomu Miyazaki tidak dapat benar-benar menyimpulkan apakah dia memiliki suatu penyakit mental kepribadian ganda. Tetapi psikolog ini diceritakan oleh Tsutomu Miyazaki bahwa yang membunuh anak-anak ini adalah suatu kepribadian yang dia juluki sebagai manusia tikus. Setelah dihakimi, Tsutomu Miyazaki akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Di dalam persidangan disebutkan alasan membunuhnya karena dia terinspirasi dari video-video anime, video-video thriller, dan video-video pornografi anak yang sering dia tonton. Setelah divonis hukuman mati, Tsutomu Miyazaki tidak menyesal. Dia menyalahkan ibu dan bapaknya atas hukuman mati yang ia terima. Dia menyebutkan bahwa ibu dan bapaknya tidak sekalipun memberikan kasih sayang kepada dirinya. Dia memang hanya dekat kepada kakeknya yang saat itu merawat dirinya. Ibu dan bapaknya seperti membuang dia karena memang dia cacat dan memiliki perilaku yang sedikit aneh. Mendengar pengakuan dari Tsutomu Miyazaki, ayahnya yang pengusaha koran ternama pada saat itu merasa sangat malu dan sangat bersalah. Ia meminta maaf kepada seluruh rakyat Jepang. Tetapi karena rasa malu dan rasa bersalah yang cukup besar, ia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara melompatkan dirinya dari jembatan. Tsutomu Miyazaki yang divonis mati pada tahun 1997 masih dapat hidup sampai 11 tahun lamanya, hingga akhirnya dia dieksekusi mati dengan cara digantung pada tahun 2008. Pembunuhan yang dilakukan oleh Tsutomu Miyazaki ini juga berdampak pada image dari para otaku ataupun para penggemar komik-komik dan film-film anime. Hal ini juga berdampak besar pada industri anime dan komik-komik manga pada saat itu, sehingga banyak sekali manga-manga, anime-anime, dan juga komik-komik yang akan dirilis tidak jadi rilis karena kasus ini memicu gelombang kebencian yang luar biasa besar dari masyarakat Jepang kepada para otaku. Kisah dari Tsutomu Miyazaki, si otaku pembunuh berantai yang paling terkejam di dalam sejarah Jepang. Dia menjadi seorang psikopat karena lingkungannya membentuk dia menjadi seorang psikopat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini menurut gue ya teman-teman, dia sedari kecil itu sudah diasingkan dari lingkungannya. Orang tuanya juga tidak menyayangi dia dan bahkan cenderung membuang dia. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang penyendiri yang mengonsumsi video, komik, serta film-film anime yang berbau kekerasan. Hal ini membentuk kepribadiannya yang suka dengan kekerasan-kekerasan yang ada di dalam komik dan video-video itu. Terlebih lagi, kebencian dia terhadap masyarakat yang telah mengasingkan dia membentuk suatu kepribadian antisosial dan kasar yang akhirnya berbuah pada sifat psikopat yang sangat kejam.
Oke teman-teman semua, sekian dari gua dan gua harap teman-teman suka sama video gua kali ini. Kalau teman-teman ingin menambahkan informasi ataupun mengoreksi, silahkan berdiskusi dengan baik di kolom komentar. Juga teman-teman silahkan subscribe dan juga lonceng dan share video ini kalau teman-teman berasa video ini bermanfaat. Karena setelah ini gua akan lebih banyak lagi nge-share video-video tentang cerita-cerita yang unik dan menarik dari seluruh dunia. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.